Stadion Kiraha menjadi saksi bagaimana satu kesalahan fatal mengakibatkan kartu merah dan Persik Kediri langsung runtuh. Itu Persik kehilangan satu pemain, Malut United berubah menjadi mesin gol yang tidak bisa dihentikan. 4 gol menjadi bukti dan menjadi pesan yang tegas bahwa Malut United serius memburu papan atas. Sobat-sobat Papatola TV, sebelum kita lanjutkan review match pertandingan Malut United versus Persik Kediri yang baru saja berlangsung, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan tentunya berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Termasuk di sini Papa promosikan Papatola TV akan meluncing buku The Unseen World Cup ya. Kisah-kisah orang-orang yang tidak terlihat dalam Piala Dunia. Tapi nanti Bapak akan publish melalui ebook dalam minggu depan. Insya Allah sudah akan kita publish. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Oke, kita lanjutkan review matchnya. Di Stadion Kiraha, bagaimana tadi skor 4-0 memang kelihatan begitu telak. Tetapi sesungguhnya di laga Malut versus Persik tadi, tidak serta-merta sejak menit awal ya Malut menguasai pertandingan. Ada fase-fase penting dan momen krusial. Dan ada satu keputusan yang menjadi titik balik dari pertandingan. Di mana kartu merah untuk Rizaldi Hehanusa. Atmosfer stadion yang merupakan benteng timur ya sejak peluit awal terus menerus memberikan dukungan untuk Malut ya, publik Ternate dengan karakter khasnya yang keras, kemudian stadionnya yang dekat dengan penonton ya. Dan ini tentu memberikan tekanan psikologis bagi tim tamu siapapun yang bermain di Kiraha. Dan Malut bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi seolah mereka sudah tahu betul bahwa laga ini menjadi momen penting untuk bisa menegaskan posisi Malut di papan atas. Sejak awal sebetulnya Persik tidak tampil inferior ya. Mereka memberikan perlawanan. Mereka berani menaikkan garis pertahanan yang cukup tinggi dan beberapa kali mencoba menekan lewat sisi kiri. Terutama dari pergerakan Jose Enrique dan juga Ezra Walian. Namun terjadi momen krusial di mana menit 19 ya, ketika Rizaldi Hehanusa harus melakukan pelanggaran keras terhadap David da Silva sewaktu terjadi situasi transisi cepat. Awalnya sih hanya kartu kuning. Namun kemudian drama terjadi ketika VAR ditunjukkan dan wasit merubah keputusannya menjadi kartu merah. Nah, inilah yang menjadi perubahan praktis dari pertandingan antara Malut versus Persik. Jadi secara taktikal, Persik yang awalnya menggunakan 4-3-3 terpaksa kehilangan satu bek sayap kiri yang berfungsi tentu menjaga untuk keseimbangan. Nah, Marcos Reyna terpaksa merombak struktur menjadi lebih reaktif. Garis pertahanannya ditarik lebih dalam. Kemudian jarak antar lini Persik membesar dan pressing tinggi yang sempat terlihat di 15 menit awal akhirnya hilang. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Malut untuk melakukan dominasi permainan. Dan kemudian superioritas mereka sudah kelihatan ya dalam memainkan struktur dan ruang, apalagi unggul jumlah pemain. Malut juga tidak terburu-buru nih. Artinya ketika mereka sudah unggul pemain, mainnya santai aja, tidak terlalu terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya. Dan pelatih Henry Susilo cukup cerdas bahwa dia tahu benar bahwa kunci kemenangannya ada pada sirkulasi bola dan eksploitasi di half space. Nah, dengan skema 4-2-3-1 di mana ada duet Angulo dan Suhada, lalu Alwi Selamat, ini menjaga betul ritme dari lini kedua Malut United. Tiron Del Pino diberi kebebasan untuk sebagai playmaker, mainkan terus Pino gitu kira-kira perintah dari Henry Susilo. Nah, Ciro Alves dan juga Yakob Sayuri aktif menyerang dari ruang belakang fullback Persik yang sudah mulai kelelahan. Maka terciptalah gol pertama di menit 27. Ini contoh yang sempurna ya.
Bagaimana Ciro Alves seperti kebiasaannya melakukan tusukan dari kanan dan melakukan cut inside. Back Persik terlambat menutup dan eksekusi yang matang tanpa banyak sentuhan. Jadi gol ini bukan sekedar hasil individu tapi buah dari hasil isolasi 1 lawan 1 yang terus diciptakan oleh Malut United sejak terjadinya kartu merah. Nah, di babak pertama efisiensi yang mematikan, lahir lagi gol kedua. Lahir dari situasi klasik ya, di mana tim unggul jumlah pemain, build up-nya sabar, overload di sisi kanan, kemudian ada umpan matang dari Yance Sayuri dan dengan sangat tenang dan dingin diselesaikan oleh David da Silva. Dan 1 menit berselang Yakob mencetak gol ketiga. Aduh. Jadi gol ini menegaskan ya, masalah utama Persik pasca kartu merah adalah jarak antar lini mereka terlalu renggang. Nah, sehingga bola-bola terobosan bisa dengan mudah dimainkan oleh anak-anak Malut. Dan Yakob dengan tenang menuntaskan peluang. Di babak pertama dengan keunggulan 3-0 ini mencerminkan dominasi penuh Malut United terhadap penguasaan bola, kemudian penempatan posisi dan juga efektivitas serangan. Bagaimana dengan babak kedua? Babak kedua Persik mencoba merespon walaupun memang akan sangat berat ya, tertinggal 3 gol. Dari babak kedua coba dari tendangan jarak jauh Ezra Walian. Tapi secara mental dan struktural mereka sudah rapuh sebenarnya ini. Agak berat ini untuk memainkan babak kedua. Dan gol keempat Malut tercipta lagi di menit 49. Ini kesalahan komunikasi back Persik ya kan. Dan Tiron Del Pino sangat pintar membaca situasi di cepat sehingga ada finishingnya. Sederhana aja sebetulnya golnya. Dan menambah skor 4-0. Jadi ini sebetulnya sudah killing the game ya, 4 gol ini. Dan setelah itu Malut menurunkan tempo. Bukan karena kehilangan intensitas ya, tapi ya 4 gol sudah unggul. Jadi sebenarnya mereka lebih dalam hal sisa pertandingan, sisa waktu hanya mengontrol pertandingan saja. Meskipun terjadi pergantian pemain itu dalam rangka menjaga kebugaran dan memberi kesempatan untuk bermain bagi pemain-pemain pengganti. Nah, pemain-pemain kunci Malut ya seperti biasa ya, David da Silva, Ciro Alves, Yakob Sayuri, Del Pino dan juga Alan Bernardon. Yang paling menonjol dari permainan Malut sebenarnya kedewasaan mereka bermain ya, tidak terburu-buru, tenang dan sabar dalam membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Malut juga tahu betul kapan harus menekan dan kapan harus menahan bola. Jadi temponya benar-benar dikontrol. Persik, masalah lama yang terulang lagi. Bagi Persik ya, kekalahan ini bukan soal kartu merahnya, tapi mental lah. Lagi-lagi ada masalah yang lebih lambat, lebih dalam lagi. Mental, terus kemudian transisi bertahannya lambat, kesulitan dalam menjaga konsentrasi setelah kebobolan, dan minim variasi serangan. Sangat disayangkan ya debut Rizaldi, ya, harusnya bagus, terakhir dengan kartu merah dan membuat klubnya kalah telak. Ini memang sangat-sangat sial nih debut dari Rizaldi Henusa. Tapi reaksi timnya ya setelah menunjukkan bahwa Persik masih rapuh secara mental ketika berada di bawah tekanan. Jadi kesimpulan Papa Tola dari menyaksikan pertandingan tadi, menangan 4-0 ini menegaskan Malut sebagai penantang serius di papan atas. Ya, penantang serius bagi Persib, Borneo, dan Persija. Kita tahu juga bermain di Stadion Kirahat tidak selalu mudah bagi siapapun. Bagi Malut ini menjadi putaran kedua yang sangat serius ya untuk menyelesaikan kompetisi terakhir di papan atas. Ya, apakah mereka memang target juara, ya akan mereka buktikan juga. Itu dia sobat-sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Begitu saja dulu yang bisa Papa Tola sampaikan di video review match ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dan tentu saja Papa sangat berharap komentar-komentar terbaik kalian di setiap video-video Papa Tola. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.